dia turut bekerja, tetap percaya kepada dia. Dia maha tahu, Tuhan yang berdali. Jangan tawar hati. Kalau kita tawar hati, maka hilang kekuatan kita. Baca firman-Nya, memuji, bersyukur kepada dia, maka iblis akan lari. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua dalam tangan-Mu. Bukan kehendak-Ku, namun kehendak-Mu. Ku percaya, ku serahkan hidupku padamu. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Shalom, selamat siang saudara semua, Bapak Ibu. Kita bertemu kembali meskipun lewat online. Kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Nya. Kita akan berdoa untuk memulai ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berikan kesempatan yang indah buat kami untuk tetap boleh mendengarkan sabda firman-Mu, Bapa. Engkau urapi kami semua, urapi hamba-Mu, Tuhan. Dan juga pada saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin dalam kesesakan, dalam keadaan sakit, dalam pencobaan. Tuhan, mohon pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu. Engkau memulihkan mereka, baik kesehatan, ekonomi, dan segala keadaan yang mereka hadapi. Hanya Engkaulah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memimpin pemberitaan sabda firman-Mu ini awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, renungan pada saat ini saya akan ceritakan sebuah kisah ya dari dua orang sahabat. Ada dua orang sahabat, si A dan si B. Yang A ini cukup berhasil dalam kehidupannya, dalam ekonominya. Si B biasa-biasa saja. Suatu ketika mereka bertemu dan si A berkata, "Gimana usahamu? Bagaimana bisnismu?" "Oh, biasa-biasa saja begini." Lalu si A mengatakan, "Ayo kamu buka bisnis sama aku. Nanti aku yang memodali semuanya." Ya. Singkat kata, mereka membangun sebuah perusahaan, sebuah usaha. Di dalam perjalanan itu, si A ini sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Jadi semua bisnisnya, usahanya diserahkan kepada si B, si temannya ini. Waktu berjalan. Setiap bulan si A hanya bertanya dia, bagaimana omset? Bagaimana keuntungannya? Nah, namanya perusahaan baru berjalan, ya masih mencari. Masih dalam penjajakan. Terus bulan demi bulan, sampai suatu ketika si A yang pemilik modal ini berkata bahwa kalau caranya begini, saya sebagai pemodal nggak tahan, ya. Coba ini sudah habis sekian banyaknya. Nah, si B karena dia merasa bahwa modalnya sedikit,
Dia merasa terbeban terus setiap waktu. Tapi dia cuma berpikir dalam hatinya, batin ya orang Jawa bilang, si A ini selain punya pekerjaan tetap, dia juga punya side bisnis yang lain. Tapi nggak pernah side bisnisnya itu dioperkan ke perusahaan ini. Coba kamu jalankan ini, supaya bisnismu ini bisa berhasil. Bahkan yang lebih lagi, dia punya koneksi yang banyak, kenalan-kenalan. Dia tidak pernah mau merekomendasikan si B ini kepada perusahaan-perusahaan, kepada teman-temannya. Tapi hanya memberi alamat saja. Kamu datangin ini, Pak ini, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak pernah mendorong, ini temanku si B. Kamu kasih kerjaan ke dia, udahlah pasti beres. Ya, tidak pernah. Sampai suatu ketika terjadi defisit yang besar-besaran, keadaan ekonomi yang tidak menentu, tidak baik. Si A berkata demikian, wah caranya begini, sudah kita tidak tahan, lebih baik semua aset dijual. Ya, hasil penjualan itu bayarkan kepadaku karena tak anggap hutang semuanya itu, piutangku kepada perusahaan ini. Si B nggak bisa ngomong apa-apa. Dijual semua asetnya sampai terakhir si A cuma bilang, ini ada sisa duit segini. Berat, udah, kamu mau hidup bagaimana caramu? Ya urusanmu. Itu begitu. Kisah ini ternyata terjadi benar-benar ada di kehidupan kita sehari-hari. Tapi Tuhan kita beda. Makanya pada siang hari ini atau pagi hari ini saya sampaikan renungan dengan judul Allah turut bekerja. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Tidak seperti dua sahabat tadi, yang satu mentang-mentang punya modal, dia pikir temannya si B ini kayak kita naruh uang deposito di bank. Ya. Dia taruh duit setiap bulan tinggal dapat bunganya dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mau tahu, tidak mau mengerti, tidak mau bekerja, ikut bekerja, membantu bagaimana supaya usaha itu berjalan. Tapi Allah kita di sini, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Luar biasa. Tentunya Allah kita ikut bekerja mulai awal, pertengahan hingga akhir. Bagi mereka yang mengasihi Dia, itu satu jaminan. Karena Dia berfirman, bukan manusia yang berjanji, tapi Allah sendiri yang mengatakannya. Tinggal kita bagaimana meresponinya hal ini. Kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, membuka mata hati kita, membuka pengharapan kita. Di dalam keadaan yang sulit seperti ini, di mana-mana sulit, ya, berita-beritanya cuman kematian, berita-beritanya kesakitan, cari obat nggak bisa dan lain sebagainya, beritanya isolasi, karantina. Kenapa kita nggak berusaha membalikkan keadaan itu? Yang di karantina itu penyakitnya, yang diisolasi itu penyakitnya, virusnya. Masa kita punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, tidak bisa membalikkan keadaan itu? Kita nggak percaya kepada Dia, kurang percaya bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, kita jangan sampai dikalahkan, diintimidasi terus dengan kematian, dengan kesakitan, dengan ketakutan-ketakutan, dengan berita-berita yang menggoncangkan hati dan pikiran kita. Imun ini jadi hilang, ya. Kepercayaan diri ini jadi hilang.
Kepercayaan kepada Tuhan juga semakin hari nanti semakin goncang kalau kita cuma baca-baca berita-berita yang tidak baik. Dikatakan dari dulu waktu mulai kita kecil semua muda bahwa Injil itu adalah kabar baik. Baca ini, dengarkan, cari berita-berita Injil, kabar baik. Jangan kabar-kabar penyakit. Jangan kabar-kabar kematian. Ya, semua orang itu bakal mati. Nggak ada yang nggak mati. Semua, ya. Tapi tinggal kita mau mempercepat kematian kita atau tidak. Kalau kita baca hal-hal yang menakutkan, yang menggetarkan jiwa, kita mempercepat kematian kita sendiri. Iya. Perkatakan hal-hal yang menyenangkan, yang membangkitkan iman kepada saudara kita. Entah itu orang Kristen, itu bukan orang Kristen, kita berikan pengharapan. Allah bekerja dalam segala hal. Kita tidak usah gentar. Kita yakini firman ini. Ya, karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Kita mengabarkan kebaikan daripada Tuhan, berarti kita mengasihi Dia. Kita menceritakan pertolongannya. Firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar masuk di dalam hati saya, pikiran saya, bahwa Dia tidak pernah tinggalkan. Dia turut bekerja. Dia bukan manusia. Ya, Dia Maha tahu, Dia Maha kuasa, Dia Maha segalanya. Maka Dia tahu kekurangan kita, kelemahan kita. Tinggal kita percaya saja kepada Dia. Kita akan berjalan bersama Dia. Seperti Daud, dia bisa mengatakan bahwa aku tidak takut berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan yang menyertai dia. Dia percaya kepada Tuhan, kepada Allahnya. Demikian juga Allahnya Daud sama dengan Allah yang kita sembah, yang turut bekerja dalam segala perkara. Mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Asal kita tetap mengasihi Dia, tetap percaya kepada Dia, tetap menggandol sama Dia. Ya. Jangan lepaskan. Jangan biarkan keadaan situasi yang saat ini tidak menentu menggoncangkan iman kita, menggoncangkan kepercayaan kita, menggoncangkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Dia Maha tahu, tadi saya katakan Dia Maha kuasa. Dia bisa mengarahkan, Dia bisa mengatur, mengajar saat kita melenceng dari jalur yang Dia tentukan, dari track yang Dia tetapkan. Ayo, kamu jalanmu mulai melenceng, kembali lagi, ya. Ayo, jalanmu mulai tidak karu-karuan, mulai goyang, mulai limbung. Ayo, fokus lagi. Kalau kita fokus kepada Dia, mata kita, mata rohani kita tertuju pada Tuhan Yesus, berarti banyak yang harus kita eliminasi. Banyak yang harus kita tinggalkan, kita buang. Ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan. Bukan berarti kita nggak mengalami permasalahan. Kita mengalami, kalau kita tuh lurus-lurus saja, tenang-tenang saja, saudara lihat di jalan tol, terutama dari Mojokerto, Ngawi, dan lain sebagainya yang lurus. Banyak sekali kecelakaan terjadi karena jalannya mulus lurus saja, orang tidak terasa ngebut dan lain sebagainya, melebihi kecepatan, banyak meledos, ya, melenceng ke kiri, kecelakaan. Tapi coba jalannya geronjal-geronjal banyak, dia akan waspada. Kita juga begitu. Kenapa terjadi masalah di dalam kehidupan ini? Tuhan izinkan supaya kita waspada. Gandolanku mulai goyah kepada Tuhan Yesus. Mulai ngantuk-ngantuk terhadap Tuhan Yesus. Disadarkan. Sadar, oh iya, Tuhan ikut bekerja. Tuhan mengingatkan. Ya, itu luar biasanya Allah kita. Juga melalui firman-Nya, Dia mengajar kita, mengarahkan kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Setiap manusia kepunyaan Allah, kita adalah kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik sudah dikatakan beberapa waktu lalu dalam khotbah dari Bapak Gembala. Beribadah, perbuatan baik. Menolong sesama, perbuatan baik. Tuhan memperlengkapinya dan Tuhan menyertainya. Tidak dibiarkan sendiri, kita semau-maunya sendiri. Tidak, tapi seturut akan kehendak Dia. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi orang-orang itu yang mengenal kasih setia Tuhan. Mengenal keselamatan itu hanya daripada Tuhan Yesus. Saat ini Indonesia, dunia ini butuh belas kasihannya Tuhan, butuh pemulihan daripada Tuhan, ya. Tapi semua mata tertuju kepada kematian, kepada kesakitan, kepada dahsyatnya COVID, tidak kepada dahsyatnya Tuhan Yesus. Allah yang maha dahsyat, Allah yang megang kendali. Kita berharap sama Dia. Bukan kita terus seperti berhalusinasi. Tidak, kita ada dasarnya untuk percaya kepada Dia. Karena janjinya dalam setiap firman yang Dia ucapkan. Ya, Dia memberikan janji yang kuat dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan biarkan kita sendiri. Tidak akan biarkan orang yang percaya kepada Dia jatuh tergeletak. Dia pegang kendali. Dia pegang kendali situasi keadaan apapun juga. Dia tahu satu persatu anak-anaknya, orang-orang pilihannya. Jangan sampai jatuh tergeletak. Kita lanjutkan. Seperti tadi saya sampaikan, bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah. Di saat kita mengalaminya, Tuhan akan memberi jalan keluar. Memberikan hikmat buat kita mengatasi segala sesuatunya. Tidak dengan kepandaian kita, tidak dengan kegagahan kita, tidak. Tapi hanya oleh pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di saat yang sulit, pandemi seperti ini, banyak masalah kesulitan yang terjadi. Tapi orang-orang pilihan Allah punya sandaran, punya pengharapan. Siapa? Tuhan Yesus. Dan juga dalam bersekutu satu dengan yang lainnya. Entah itu 1-2 orang berkumpul ataupun dalam online, kita dikuatkan, saling menguatkan, saling memberitakan kabar yang baik, yang menyenangkan, yang membangkitkan iman. Ya, kalau imannya bangkit, imannya kuat, imunnya juga kuat. Ya, kita harus yakin, harus percaya itu. Apalagi kita ini sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Mosok mau dikalahkan oleh COVID, oleh ketakutan. Darah Tuhan Yesus itu, waduh, luar biasa. Sangat mahal, sangat berharga. Dan itu dipakai untuk menebus setiap pribadi yang mau menerima Dia. Pastinya kita juga dilindungi, diluputkan dari sakit penyakit sampar, dari kesakitan, ya, dari permasalahan-permasalahan. Pasti Dia kasihkan jalan keluar, Dia kasihkan pertolongan itu. Tuhan bekerja, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia, buat setiap orang yang percaya dan setia kepada Dia. Di saat yang sulit pun, usahakan untuk tetap mengucap syukur. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ujian demi ujian, masalah demi masalah, ucapkanlah syukur. Mengucap syukur itu tidak perlu harus waktu yang khusus. Setiap waktu, dimanapun juga, ya, kita nggak tahu saatnya bahwa kesulitan itu datang tiba-tiba. Sekarang nggak ada yang bisa memprediksi kapan masalah-masalah ini akan berlalu. Pandemi ini akan berlalu, tapi kita yang pasti harus mengucap syukur kepada Dia.
1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menasihatkan untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Gampang, enggak gampang kalau enggak belajar, tidak memulai. Kalau tidak ada permasalahan, kita enggak belajar. Tidak gampang. Tapi dengan masalah yang terjadi, masalah demi masalah, kita belajar berserah sama Dia, belajar semakin percaya, semakin gandol kepada Tuhan Yesus, dan belajar bersyukur. Caranya bersyukur bagaimana? Tergantung ke pribadi kita masing-masing. Ya, kita bisa memuji, menyembah Dia, bisa katakan haleluya, memperkatakan firman Tuhan. Kita bersyukur atas semua yang ada. Jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah, tidak menghasilkan sesuatu yang baik di depan Tuhan. Tapi dengan bersyukur, memuji Dia, hadirat Tuhan datang, turun atas kita, dan berkat Tuhan pasti turun di atas kita semuanya. Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mengucap syukur dan merendahkan diri satu dengan yang lain artinya saling mengasihi, saling menasehati, saling peduli satu dengan yang lainnya. Sekedar say hello pun itu sudah baik. Halo, selamat pagi, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan hari ini, memberikan keberhasilan, kemenangan. Oh, luar biasa itu. Saya pernah mengalami karena waktu saya pernah opname sakit, kalau dapat telepon, waduh puji Tuhan gimana, wah rasanya senang sekali. Itu yang mungkin dikatakan imun itu jadi naik ya, jadi senang, ada perhatian dan lain sebagainya. Bukannya kita minta diperhatikan, bukan. Tapi satu dengan yang lain harus saling mempedulikan. Karena kita ini adalah tubuh Kristus. Kalau ujung kaki ini sakit, pasti juga tangan merasakan. Apalagi hati ini, pasti merasakan sakit ya. Nah, kalau yang satunya senang, yang lainnya juga senang. Kita belajar, ya. Kita bisa memuji seseorang yang berhasil. Memuji bukan kita mengambil hati, bukan. Tapi memberikan semangat bahwa keberhasilannya itu karena Tuhan. Itu menyenangkan dia. Kita di sini ya, mungkin sangat jarang kalau ada seseorang yang berhasil ataupun kemenangan, kita tepuk tangan aja sulit ya. Itu. Padahal kalau dengan tepuk tangan aja, dengan wah memuji hebat kamu, itu perbuatan yang luar biasa. Itu bisa meningkatkan imun seseorang. Ya, kita belajar. Sportif itu enggak hanya olahraga saja, tapi dalam keadaan sehari-hari itu. Jadi kita itu punya hati apa? Yang legowo, punya hati yang jembar gitu ya. Bisa mengakui keberhasilan seseorang, apalagi dalam saudara-saudara seiman, dalam pelayanan dan sebagainya. Oh, puji Tuhan kamu sudah disembuhkan. Puji Tuhan kamu berhasil usahamu. Puji Tuhan kamu sudah lulus dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kamu. Ucapkanlah kata-kata yang membangun. Ucapkanlah kata-kata yang menyenangkan. Ya, kalau saudaramu disenangkan, tubuh Kristus disenangkan, kepala itu Kristus itu juga disenangkan. Kembali lagi kepada firman-Nya ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kita tidak boleh sembrono dalam kehidupan ini, karena Allah turut bekerja. Dia yang memimpin kita. Nggak cuma memimpin, tapi mengarahkan. Kamu harus begini, ini kurang ininya, ini. Dia akan menuntun kita. Kita nggak sendirian di dalam dunia ini. Allah menyertai kita semuanya. Allah sudah berfirman bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, maka kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Dan kalau kita mengucap syukur, selalu sering sudah terbiasa untuk bersyukur kepada Allah, orang yang bertemu dengan kita akan melihat ada damai sejahtera dari kehidupan kita.
Kita datang kepada seseorang, jangan sampai kita itu datang dilihat, wah orang ini bermasalah, ya. Tapi kalau kita datang kepada wah orang ini penuh sukacita, orang ini mungkin bisa memberikan jalan keluar. Coba saya ngomong sama dia. Kita perkatakan, ya. Kita berdoa pagi hari, kita minta pimpinan Tuhan untuk apapun yang akan kita lakukan hari ini. Dia yang memberikan tuntunan, dia yang memberikan hikmat buat kita menghadapi segala sesuatunya. Kita nggak tahu kita mau dijadikan berkat di mana oleh Tuhan, tapi kita siap sedia aja dan kita yakin bahwa Tuhan turut bekerja di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sangat sederhana, tapi sulit untuk dilakukan ya. Karena kita kadang-kadang lebih banyak kesibukan, kesulitan yang kita pikirkan daripada memikirkan kebaikannya Tuhan. Ya, jangan banyak-banyak memikirkan hal-hal yang susah, yang sulit, tapi banyak pikirkan dan perkatakan kebaikannya Tuhan. Renungkan dia. Mulai kita lahir, mulai kita kecil, waktu kita mengalami masalah, kita ditolong Tuhan, ternyata lebih banyak pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ceritakan kepada yang lain, tidak masalah. Kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan kita memamerkan diri kita, tidak. Kita memamerkan Allah kita yang luar biasa. Allah kita yang turut bekerja dalam setiap kehidupan yang kita kerjakan. Kita harus benar-benar menaruh percaya iman kita kepada Dia, bahwa Dia ada, Dia bergerak di dalam hidup kita, Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan dari satu orang kepada orang yang lain, kepada yang lainnya. Tubuh Kristus mengalami kebaikan-kebaikan dan membagikan kebaikan-kebaikan itu kepada dunia ini, kepada sekeliling ini. Maka nama Tuhan semakin dimasyhurkan, ditinggikan. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Firman Tuhan ini yang mengatakan, ya, jangan lagi kekhawatiran ini, kecemasan itu mendominasi di dalam pikiran, di dalam hati kita. Tuhan Yesus tetap terbesar di dalam hidup kita. Tuhan Yesus tetap pegang kendali di dalam segala sesuatunya. Dia tidak tinggal diam dengan keadaan yang kita alami. Jangan tawar hati karena keadaan yang terjadi saat ini. Ada Tuhan Yesus yang turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidup kita. Kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Maka kita tidak punya tidak punya hikmat untuk mengatasi masalah-masalah, problem-problem itu. Malah problem masalah itu semakin berat, semakin besar. Jangan pernah tawar hati. Datang sama Tuhan, percaya sama Tuhan, berdoa, baca firman-Nya, memuji, bersyukur kepada Dia. Maka iblis akan lari. Kemenangan menjadi milik kita karena Allah kita sudah menang atas maut. Puji dan sembah Dia selalu, ucapkan syukur dalam segala keadaan. Karena Allah kita benar-benar nyata, benar-benar ada di dalam kehidupan ini. Membimbing, memimpin kita, menyertai kita di dalam segala perkara. Immanuel, Allah beserta kita. Demikian renungan pada saat ini yang kami sampaikan. Tetap percaya kepada Dia, tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Dia menyertai setiap langkah kita, menyertai kita, membimbing kita dalam segala perkara, turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan dalam keadaan ini, secara umum, saya ingatkan bahwa dimanapun kita berada, kita bersyukur dan kita harus mematuhi protokol kesehatan untuk kebaikan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita pulang dengan kita bersyukur melalui kebenaran firman-Nya
yang telah menguatkan kita semua dalam menghadapi situasi apapun juga. Dan kita akan berpisah pulang, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bila kita sekarang mau mengangkat tangan kita, dan kita percaya Tuhan turun tangan untuk memegang setiap pribadi lepas pribadi yang berseru dan mengharapkan akan pertolongan Tuhan. Maka sekarang biar kita pulang dan kita menerima berkat daripada Dia. Kita menerima kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai kita semua, selalu menjagai, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua dalam tangan-Mu. Bukan kehendak-Ku, namun kehendak-Mu. Ku percaya, ku serahkan hidupku padamu. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Sungguh ku tahu pasti Allah bekerja untuk kebaikanku. Allah bekerja